kerjaannya jadi ahli hisab, tukang ngitungin nikmat orang. Kayaknya gajinya cuma 10 juta, apa bisa bangun rumah begitu dia? Lama tahu ya kan, tuh jadi ahli hisab tuh. Penyakit dengkinya ngumpul di sini semua. Maka bacain Fatihah, Al-Fatihah. Jadi ternyata yang harus sering di Fatihain itu bukan cuma orang lain, Bu, tapi diri kita sendiri. Sering-sering Fatihain. Ya, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Ya Allah, buka segala kebaikan buat diri saya. Hilangin penyakit-penyakit ini, penyakit jasmani, ruhani, hati. Fatihain diri sendiri. Ya. Jadi itu salah satu ikhtiar. Tapi sembuh atau tidak, ibu jangan nyalain Fatihahnya. 7 kali udah saya baca ustazah, saya udah yakin tapi nggak sembuh. Kembali lagi, yang menyembuhkan itu haknya Allah, bukan kita. Ya, makanya ada sebagian orang yang baca Fatihah bisa nyembuhin, ada yang baca Fatihah berkali-kali nggak sembuh-sembuh juga, gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Tapi paling tidak, ini salah satu kisah bagaimana dulu sahabat Nabi menyembuhkan penduduk non Madinah dengan membaca surah Al-Fatihah. Jadi Fatihah itu termasuk ayat ruqyah. Kalau nanti kita pengen meruqyah diri kita sendiri. Jadi ruqyah yang paling bagus itu bukan diruqyahin sama orang tuh. Ibu manggil orang nih ya, atau ruqyah masal tiba-tiba teriak-teriakan. Ya. Istilahnya ruqyah, atau sekarang ada yang terapi-terapi gitu ya. Nangis, teriak-teriakan, bagus sih, betul. Dibacain ayat-ayat Quran, surah-surah Al-Quran. Tetapi ruqyah yang paling bagus itu bukan melalui lisan orang lain, yakni dari lisan kita sendiri. Ibu baca ayat ruqyah. Kalau nggak hafal, ibu buka Google, ibu buka YouTube, setel, ibu ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Nanti nangis sendiri, teriak sendiri, kan nggak malu, nggak ada yang lihat. Betul nggak, Bu? Cuman kalau depan orang, nah itu ya, makanya kalau yang nanti pun ikut di ruqyah itu harus hati-hati dan juga cari ruqyah yang syar'i. Yang ketiga adalah jaga auratnya sebaik mungkin, karena orang kalau sudah tadi ada gangguan jin dan lain sebagainya, itu biasanya dia nggak tahu-tahu lagi masalah auratnya gitu ya. Itu tugas utama kita sebagai seorang muslimah. Jadi sering-sering meruqyah diri, sering-sering membaca Fatihah buat diri sendiri. Jadi bukan cuma doain orang lain, tapi doain diri sendiri gitu ya. Yang kelima, kalau tadi disebut dengan Asy-Syifa Al-Fatihah, maka yang kelima surah Al-Fatihah itu disebut dengan Ummul Kitab. Ya, Ummul Kitab maknanya adalah induk atau himpunan dari surah-surah yang lainnya. Jadi maksudnya begini, surah ini mengandung tentang himpunan ya, berbagai macam tema yang dibahas dalam Al-Quran. Jadi kalau ibu mau tahu Al-Quran itu bahas tema apa saja, semuanya sudah terkumpul dalam surah Al-Fatihah. Paham ibu-ibu maksudnya? Ibu mau tema apa? Akidah, syariat, akhlak, ya, kebaikan, semua yang ada dalam tema-tema pembahasan Al-Quran semua dikumpulkan ringkas dalam Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, maknanya pujian, akhlak, bagaimana memuji kepada makhluk, bagaimana memuji kepada Allah, bagaimana cara saling memuji, itu akhlak ada dalam Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Rahman Rahim ya Allah, sifat antar sama manusia, itu dalam Fatihah. Maliki Yaumiddin, ini tauhid ya, bahwa ternyata Tuhan kita cuma Allah, nggak boleh ada yang dijadikan Tuhan selain Allah. Ya Allah penguasa segalanya. Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau berdoa tuh begini caranya, minta kepada Allah, kembalikan semua kepada Allah. Dan itu semua tema Quran yang 30 juz ringkasnya ada dalam Fatihah. Maka disebut dengan Ummul Kitab. Yang keenam adalah Ummul Quran, ya, induknya atau himpunannya Al-Quran tadi Fatihah, sama dengan Ummul Kitab ya. Dan yang ketujuh, makna Fatihah adalah Al-Asas. Nama lain dari Al-Fatihah adalah Al-Asas ya. Syekh Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' Al-Ahkamil Quran jadi menjelaskan bahwa porosnya dunia itu terletaknya di Mekah, Bu. Jadi porosnya dunia, pusat dunia nih porosnya itu di Mekah. Orang muter. Ya, itu kan bawahnya Ka'bah tuh, Bu. Atasnya Baitul Ma'mur. Ya, Baitul Ma'mur. Jadi bawahnya Ka'bah, tempat tawafnya para manusia. Atasnya Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat. Tuh, porosnya dunia. Ka'bah Al-Mukarramah. Mohon doa, mohon izin, insyaallah ini hari apa, Bu, sekarang?
Selasa. Hari Kamis saya berangkat dengan para jamaah sekitar 40 orang. Mohon doanya semoga dilancarkan, pulang dan kembalinya sehat afiat panjang umur dan mudah-mudahan mabrur insyaallah. Dan insyaallah ibu-ibu yang ngedoain mudah-mudahan juga segera nyusul dapat kebaikannya ya insyaallah, nyampe ke sana semuanya. Jadi porosnya dunia tuh Mekah ya. Porosnya langit itu Ariban. Ariban itu langit ketujuh. Itu porosnya langit ya. Dasarnya syurga itu Jannatu Aden. Jadi ada syurga yang paling dasar, syurga yang paling diimpikan namanya Jannatu Aden ya. Dasarnya neraka adalah Jahannam. Finari Jahannam khalidina fiha abada. Jadi dasarnya neraka yang paling ngeri itu neraka, namanya neraka Jahannam. Surga yang paling diimpikan namanya Jannatu Aden, itu ya. Dan dasarnya manusia adalah Nabi Adam. Ini kata Syekh Al-Qurtubi dalam kitab Jami'ul Ahkamil Quran ya, Bu ya. Dasarnya Bani Israel adalah Nabi Yakub dan dasarnya Al-Quran adalah Al-Fatihah. Dasarnya Quran adalah Al-Fatihah. Kebaikan semua terkumpul dalam suratul Fatihah. Ya, jadi kurang lebih ibu-ibu itu baru muqaddimah, pengenalan terkait surah Al-Fatihah. Bagaimana turunnya, kenapa dinamakan Al-Fatihah, apa saja nama-nama dari Al-Fatihah, dan bagaimana agar kita dapat kebaikan dari Al-Fatihah tadi. Ya, ada orang yang baca Fatihah bisa nyembuhin orang, tapi ada yang baca Fatihah buat orang atau dirinya pun gak sembuh. Ya, mungkin satu yang kita niatkan belum semuanya untuk Allah. Yang kedua, ibadah kita masih tidak merasa diawasi Allah. Karena kan tadi dua, Bu. Satu, lihatlah dengan ihsan, seolah-olah kita melihat Allah. Kalau kita nggak melihat Allah, Allah yang melihat kita. Dan yang kedua, niatin semuanya untuk ibadah, untuk Allah. Gitu ya ibu-ibu ya. Insya Allah nanti terkait ayat per ayatnya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan sehat afiat karena sudah 10:30 juga. Sampai sini kalau ada yang mau bertanya, ahlan ya, silahkan ibu-ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru buka ya Bu, insyaallah nanti dilanjutkan di Januari, insyaallah ada dengan Ustazah lagi. Baik ibu-ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustazah, kalau kita mau melakukan aktivitas apapun, bacanya Al-Fatihah aja gimana? Maksudnya kalau misalkan mau pergi gitu kan, mau pergi mau makan kan beda-beda tuh ini. Iya. Kadang nggak hafal, kadang lupa. Kalau Al-Fatihah kan mesti kayak otomatis gitu. Itu gimana Ustazah? Iya, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, ada hadis Nabi SAW, kullu amrin dibalin la yubda bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Jadi kalaupun Fatihah kita nggak baca, minimal satu ayat dari Fatihahnya. Apa itu? Bismillah. Itu udah yang paling ringkas banget. Jadi kan misalkan semua itu ada doa kan, yang paling luar biasa itu kan, ini salah satu keutamaan agama kita, tapi tidak mencela agama-agama yang lain juga ya Bu ya, sesuai dengan kepercayaan mereka. Kalau agama kita Islam, apa luar biasanya, dari bangun tidur sampai tidur lagi semua ada doanya. Semua ada adab-adabnya, semua diajarin bagaimana adab mau tidur, bagaimana adab bangun tidur, bagaimana adab kamar mandi, apa doanya, semua ada. Doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Doa mau tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Doa mau makan, Allahumma barik lana fima rozaqtana. Semua ada. Keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu ala Allah, itu ada doanya. Lalu bagaimana Ustazah kalau saya nggak baca doanya,
tapi saya baca Fatihah, boleh. Dan walaupun tidak baca Fatihah lengkapnya, minimal tadi Bismillahirrahmanirrahim. Karena kata Nabi, kullu amrin dhibalin la yubda bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Siapa orang yang memulai hal apapun, sesuatu pekerjaan apapun, nggak dimulai dengan kalimat Bismillah, fahuwa abtar. Ya, fahuwa abtar. Terputus keberkahannya, pahalanya, kebaikannya, maka dia nggak dapat kebaikan. Tapi kalau orang yang memulai apapun dengan Bismillah, kebaikannya akan ngikut. Itu kuncinya di Bismillah. Kadang-kadang kan nggak semua doa kita hafal, Bu. Mohon maaf ya, saya agak kaget juga. 3 minggu yang lalu saya ngisi kajian pernikahan, ya, kajian selamatan menjelang pernikahan, pengajian menjelang pernikahan, tuh ya, di rumah pengantin perempuan. Tuh ibu-ibu ramai tuh datang tuh, ya, ngaji itu kita, baca Yasin dan lain sebagainya. Nah, ketika saya tausiah, saya bilang menikah itu kan adab-adabnya bukan cuman kita tahu hak dan kewajiban suami dan istri, tapi juga harus tahu bagaimana menciptakan generasi yang baik. Salah satunya adalah ketika produksi anaknya. Betul nggak, Bu? Ini hal yang lumrah nih ya, Bu, ya. Bukan lagi harus sembunyi-sembunyi kita bahas. Kenapa kita pengen anak soleh? Cara buatnya kudu soleh. Cara buatnya kudu baik. Lahirnya anak yang baik, insya Allah. Minimal apa? Minimal kalau mau mendekati pasangan atau mohon izin, mohon maaf, berhubungan layaknya suami istri, minimal bismillahnya nggak ketinggalan. Saya tanya sama ibu-ibu yang hadir, Bu, ibu kalau mau deket sama suami baca doa kan? Doanya apa ustazah? Ayo kita baca bareng-bareng. Allahumma, lanjutin ibu-ibu. Gak hafal katanya. Bariklah ana jadinya ya. Jangan-jangan Allahumma lakasuntu lagi ya. Allahumma jannibni syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Itu doa kalau mau hubungan suami istri, Bu. Kenapa? Doanya tuh maknanya biar kita dijauhi dari campur tangan setan. Karena orang yang gak baca doa ketika bercampur, setan ikut menikmati pasangannya juga. Setan ikut meletakkan benih juga di pasangannya. Makanya suka kalau ada yang marah atau melihat anaknya punya kelakuan kayak setan gitu, dasar anak setan. Tapi ya bukan anak setan juga, tapi paling tidak sifatnya seperti setan. Bisa jadi salah satu faktornya adalah dulu ketika buatnya orang tuanya lupa baca doa. Kalau tadi nggak hafal doanya mungkin kepanjangan Allahumma janibni syaitan atau Allahumma janibna syaitan. Minimal bismillah nggak ketinggalan, Bu. Saya tanya sama ibu-ibu di situ, ibu-ibu kalau mulai baca bismillah nggak? Lupa ustazah. Ya, minimal bismillah. Kan banyak orang yang kalau sudah menggebu-gebu nafsunya lupa dia nyebut Allah. Itu adabnya minimal. Mohon izin, mohon maaf. Ini bukannya kita bicara perkara yang jorok ya, Bu, ya. Tapi ini adab, termasuk adab ketika bercampur dengan pasangan. Baru mau mulai baca bismillah. Kalau nggak hafal doa yang tadi minimal bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau istrinya yang inget doang, suaminya nggak inget, bilang, abang bismillah dulu bang. Bilang Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan kudu begitu, ya saling bismillah gitu ya. Yang kedua, mohon izin, mohon maaf, kalau sudah merasakan kenikmatan yang Allah beri, maka ucapin alhamdulillah. Kita ucap alhamdulillah nggak kalau habis itu? Banyak yang lupa. Istrinya doang yang ingat alhamdulillah. Dia bilang sama suaminya, bang jangan tidur dulu, alhamdulillah. Itu minimal. Bismillah dan alhamdulillah. Pokoknya segala sesuatu kudu diniatin dengan bismillah, nama Allah. Masuk pasar, apa doanya masuk pasar? Kan di pasar itu pusatnya setan, Bu. Ada setan yang tugasnya menggoda orang ketika dalam pasar, namanya zalanbur, sahibus suq, ya, sahibul aswaq, ya, yang tinggalnya dalam pasar. Ada orang ke pasar pengen cuman beli daging sama cabai, pulang-pulang bawa gamis sama jilbab. Kena bisikan setan. Lah kan bener ya, Bu, ya? Betul nggak? Betul itu. Ada orang yang di dalam pasar curang, ngurangin timbangan, ngurangin meteran, menipu. Ini jeruk manis wajib. Kita borong 5 kilo, asam semua nyampe rumah. Itu kan
tingkah laku setan, ya, bisikan setan. Ada yang dalam pasar nyopet, mencuri, ya, mengambil hak orang lain dan lain sebagainya, itu semua dalam pasar, ya, sahibul aswaq. Nah, kalau masuk pasar minimal tadi baca bismillah. Ya, bukan cuma pasar offline, tapi masuk pasar online juga gitu Bu Haji. Ibu buka Shopee, TikTok, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ibu kalau mau belanja baca bismillah nggak? Pantesan keranjang kuningnya penuh. Dibeli mah kagak, udah taruh aja di keranjang ya. Nah itu kalau masih ditaruh di keranjang kuning, kayaknya bismillahnya nggak ketinggalan. Tapi kalau langsung check out saat itu juga, nah ini biasanya dibisikin kita untuk israf berlebihan, untuk mubazir, ya. Jadi sebenarnya nggak perlu amat kita beli. Nah ini perlu juga baca bismillah, gitu. Apa doa masuk pasar? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in. Itu kalau mau masuk pasar ya ibu-ibu ya. Tapi kalau nggak hafal minimal bismillah, gitu ya Bu ya. Mau baca Fatihah boleh, paling singkatnya baca bismillah. Baik, yang lain boleh di satu pertanyaan lagi. Sudah hampir jam 11 ya ibu-ibu ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya nih, Al-Fatihah itu bolehkah untuk dibareng membaca zikir, dan zikirnya itu niat untuk hajat kita, dan kapan saja dilaksanakan, dan seberapa banyak gitu kita bacanya? Dan yang kedua, bolehkah kita puasa sunnah itu dengan tujuan apabila misalnya ini anak kita lagi ada ujian, suami kita ada tugas gitu, Kita puasa. iya, puasa sunnah gitu. Iya. Hukumnya apa? Cuma itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih Ustazah. Ya. Ini kayaknya bukan pertanyaan ibu doang, pertanyaan ibu-ibu yang lain juga, ya. Kapan Fatihah itu bisa dibaca? Kapan saja, selama itu untuk kebaikan. Jadi tadi kullu dibalin la yubda bi bismillah fahuwa abtar. Siapa orang yang memulai sesuatu nggak baca bismillah maka terputus pahalanya. Tapi sesuatunya itu adalah harus perkara baik. Jangan ada orang mau minum khamr, yuk kita tes yuk, bismillah. Nah itu, ya Allah, itu nggak boleh. Atau orang berkumpul, mohon izin. Mereka tadi mau judol misalkan, judi ya, bukan cuma judi online tapi judi offline gitu. Ini udah duduk, mau judi bareng-bareng. Agar lancar judi kita baca Fatihah dulu. Nah itu malah menghina surah Fatihah, ya. Jadi Fatihah itu dibaca untuk hal yang baik. Kita kumpul, yuk sama-sama kita doain sahibul bait Al-Fatihah. Yuk sama-sama kita doakan yang sakit Al-Fatihah. Yuk kita yang punya hajat ibu-ibu mudah-mudahan dikabul Allah Al-Fatihah. Doain ibu-ibu ya, suami saya mau masuk ini, anak saya masuk universitas ini, Al-Fatihah. Itu kan baik semua. Tapi kalau sudah yang mengarah ke maksiat, ya jangan baca bismillah sama Fatihah. Maksiatnya juga dosa, apalagi berawalkan dengan Fatihah dan bismillah gitu. Itu seperti itu ya Bu ya. Jadi dimasukin untuk zikir boleh nggak? Boleh. Kan kita kalau habis sholat zikir tuh ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wal junub, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma antas salam minkas salam. Baru nanti sudah habis zikir-zikir la ilaha illallah ada Al-Fatihahnya. Jadi boleh Al-Fatihah itu masuk dalam zikir atau bacaan harian kita. Ada orang yang dikit-dikit Al-Fatihah. Dia melihat orang sakit Al-Fatihah. Dia melihat buka HP bencana, ya Allah Al-Fatihah. Nah itu kan jadi zikir. Itu boleh ya. Zikir itu maknanya apa sih? Ingat sama Allah. Dan Fatihah ini adalah ayat Allah. Dengan membaca ayat Allah kita makin ingat sama Allah. Itu yang pertama Bu. Yang kedua, boleh nggak ibadah kita diniatkannya untuk menuhin hajat? Untuk menuhin hajat. Boleh-boleh aja, cuman belum tentu dapat ridhonya Allah. Karena orang ibadah ada 4 tingkat. 1, niatnya karena pengen dunia. Ya Allah saya sedekah biar apa? Saya sedekah 1 juta biar dibalasnya 1 M sama Allah.
Kan ada yang begitu ya, niat sedekah biar balik lagi yang lebih gede. Saya niat tahajud ya Allah, biar apa? Biar anak saya lulus ke universitas yang terkenal. Saya niat puasa sunnah, biar apa? Biar suami saya lulus jadi CPNS. Misalkan kayak gitu-gitu. Itu niatnya masih dunia. Boleh-boleh aja ibadahnya berpahala, tapi tujuannya masih paling rendah karena dunia. Ada yang kedua, yang paling rendah itu tujuannya adalah pujian manusia. Ya, orang tahajud puasa sunnah karena pengen dipuji sama manusia, itu paling rendah. Yang kedua, tujuannya tadi dunia. Yang ketiga naik lagi, tujuannya adalah akhirat. Ya Allah, saya tahajud, saya duha, biar apa? Biar saya dapat pahala, biar saya masuk surga, biar hisapan saya mudah nanti di akhirat. Itu tujuannya akhirat. Udah mulai tinggi. Naik yang sampai tingkatan atas, tujuannya adalah lillah. Saya ibadah ya Allah mukhlisina lahuddin, gak ada niat apapun kecuali untuk Allah. Masalah dunia mau ngikut atau enggak urusan belakangan, ya. Masalah dipuji orang enggak saya pikirin, bukan itu tujuan saya. Tapi apa? Tujuan saya biar dapat redha Allah, biar nanti ketemu sama Allah, biar bukan cuma masuk surga tapi enggak ketemu sama yang punya surga. Kan pengennya bisa ketemu sama yang punya surga. Buat apa masuk surga tapi nggak ketemu sama yang punya surga? Karena tujuan utama tuh orang yang paling tinggi tingkatan ibadahnya diniatin karena Allah, karena tujuannya cuman biar Allah cinta sama dia. Tapi boleh nggak Ustazah tadi karena dunia? Boleh, tetap dapat pahala. Cuman itu masih di tingkatan yang paling rendah, gitu ya, Ibu ya. Jadi mungkin niatnya boleh diubah untuk Allah. Kalau niatnya sudah untuk Allah, kebaikan yang lain ngikut. Gitu ya. Baik ibu-ibu, mohon izin, mohon maaf. Insyaallah nanti kita lanjutkan di bulan depan ya Bu ya. Sehat semuanya, kita ketemu di tahun depan, bukan bulan depan, 2026 ya. Mudah-mudahan sehat semuanya. Kita baca Fatihah bareng-bareng. Yang belum berangkat ke Baitullah insyaallah bisa berangkat bareng-bareng. Insyaallah nih mudah-mudahan majelis Al-Ikhlas kita umroh bareng-bareng nanti ya Bu Haji ya. Kita ziarah, kita napak tilas bareng-bareng, kita talbiyah bareng-bareng. Mudah-mudahan diizinin sama Allah. Dan semua yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sedang kurang rezekinya dilancarkan, yang sedang kena musibah diberikan kekuatan oleh Allah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih Bu Ibu, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.